Oke, cek-cek suara saya masuk ya. Nah, oke ya, seperti yang sudah kita saya janjikan kemarin di pertemuan sebelumnya, malam hari ini kita akan membahas materi mengenai wawasan kebangsaan, ditambah sedikit materi mengenai preposisi. Ini preposisi ini PR yang sempat PR bahasan di pertemuan sebelumnya gitu. Karena ada soal yang apa ya? Yang pertanyaannya itu seputar preposisi atau kata depan di. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan beberapa jenis-jenis preposisi. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, jadi preposisi itu adalah preposisi atau kata depan itu adalah sebuah jenis kata yang biasanya diikuti nomina atau kata benda atau pronomina kata ganti. Jadi preposisi itu diibaratkan sebagai kata depan yang tugasnya itu adalah menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, kalau bingung masalah pengertiannya, ini saya kasih aja contoh beberapa jenis preposisi. Jadi preposisi itu sebenarnya ada cukup banyak sekali, ada sekitar kalau yang saya catat itu ada sekitar 11 jenis preposisi. Um, tapi aku rasa sih teman-teman nggak perlu menghafal semuanya sih, cuma beberapa bagian aja. Nah, ada preposisi yang pertama itu adalah preposisi yang menandai atau menunjukkan tempat. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya atau preposisi di. Nah, tujuan dari preposisi ini atau kata depan ini adalah untuk menandai tempat. Nah, jadi ada beberapa contoh-contohnya untuk preposisi jenis ini. Ada yang di, ke, dari. Nah, ini jenis-jenis preposisinya. Nah, contohnya nanti beberapa kata yang ada preposisinya nanti misalkan di rumah, ke sekolah, dari toko. Nah, biasanya preposisi yang kayak gini biasanya itu preposisi yang pertama itu biasanya kata dinya dan rumah itu pasti dipisah. Nah, ini biasanya preposisi ini seperti ini, dia pasti dipisah. Kalau misalkan digabung, dia itu penulisannya artinya penulisan preposisinya salah. Kenapa? Karena preposisi di dan biasanya menunjukkan tempat itu pasti penulisannya dipisah. Kalau digabung artinya soal tersebut ataupun jawaban tersebut keliru. Kayak gitu. Jadi kalau ada preposisi di rumah, di sekolah, di kampus, di Jogja dan seterusnya. Nah, itu biasanya dia pasti preposisinya itu dipisah dan biasanya menunjukkan tempat. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan ada lagi tuh, kan ada tuh biasanya awalan kata yang pakai di juga, misalkan di mana. Nah, nah ini biasanya ini salah. Kenapa? Karena tidak menunjukkan tempat. Jadi penulisannya memang betul kayak gini, tapi dia bukan sebuah preposisi. Gitu. Ada juga preposisi yang biasanya menunjukkan waktu. Misalkan, contohnya misalkan hingga, hampir. Ada juga preposisi yang menandai terjadinya sebab akibat. Misalnya demi, atas. Jadi biasanya preposisi kayak gini ya sebenarnya dia kata-kata penghubung atau kata depan yang tujuannya untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya. Ada juga preposisi yang tujuannya untuk menandai arah asal. Nah, kayak gini. Misalkan contohnya nanti ada dari belakang, dari rumah. Kemudian ada preposisi yang tujuannya adalah menandai arah tujuan ke, kepada, akan, dan terhadap. Ada preposisi yang menandai pelaku, oleh siapa? Oleh Andi misalkan. Nah, itu. Ada preposisi yang menandai alat, yaitu dengan dan berkat. Ada juga preposisi yang menandai perbandingan, yaitu daripada. Nah, preposisi yang menandai hal atau masalah. Nah, ini kayak tentang um, dan mengenai.
ada preposisi yang menandai akibat, hingga sampai yang terakhir ada preposisi yang menandai maksud dan tujuan, yaitu untuk, buat, guna, dan bagi. Nah, ini contoh-contoh preposisi. Tapi biasanya sering kita, apa ya, mungkin sering keluar itu dalam beberapa kasus kayak kemarin itu ya, yang kayak gini. Preposisi di, ke, dari. Nah, ini biasanya penulisannya dipisah. Dipisah dan menunjukkan satu tempat, misalkan kayak gitu. Jadi cukup-cukup sebenarnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit kalau kita memahaminya gitu. Jadi ya ini contoh misalkan penulisan yang salah dan benar. Nih, ini contoh preposisi di yang salah. Di mana? Nah, harusnya di mana? Oh ya, sorry, ini preposisi tadi berarti. Di sana. Nah, yang tulisnya benar adalah di sana. Di tempat, di tempat. Nah, ini ada beberapa preposisi yang benar dan yang salah contohnya. Nah, kemudian contoh kalimatnya seperti ini. Nah, di pasar banyak orang yang berjualan. Preposisinya yang mana? Yang ini. Ada kata-kata di. Nah, menunjukkan tempat. Saya pergi ke sekolah. Nah, ini preposisinya ke. Preposisi ke. Menunjukkan tempat ke sekolah. Dari rumah, saya berangkat pukul 10.00. Nah, dari. Ini preposisi juga. Terus yang lain, pertandingan sepak bola diselenggarakan di stadion. Nah, yang mana preposisinya? Yang ini. Menunjukkan tempat di mana stadion. Yang terakhir, demi kepentingan pembangunan kami rela berkorban. Ini bagaimana ya preposisinya nih? Ini demi kepentingan pembangunan, apa deminya? Rela itu kata kerja. Oh, kayaknya ini contoh yang salah ini. Harusnya ada 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 kata preposisinya. Kalau kepentingan ini bukan bukan kata preposisi, pembangunan juga bukan. Pembangunan ini ya kata kerja pembangunan. Kami ini subjek. Kayak ini bagian yang salah. Nah, intinya gitu teman-teman sekalian. Jadi ada preposisi-preposisi yang sifatnya itu ya menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, asal, dan seterusnya. Oke, itu sedikit materi mengenai preposisi yang ada di pertemuan sebelumnya. Oke, hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai TWK-nya. Nomor yang pertama adalah Gajah Mada ya, terkenal dengan sumpah palapanya berasal dari kerajaan. Nah, ini sebenarnya ini nggak terlalu sulit juga ya, karena Gajah Mada ini ya salah satu patih atau tokoh yang terkenal di sejarah Indonesia sebenarnya. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ini jawabannya yang tepat adalah di Kerajaan Majapahit. Itu adalah Patih Gajah Mada. Jadi dia bukan bukan raja sebenarnya. Jadi dia adalah patih. Nah, jadi sewaktu dia hidup, dia itu pernah mengucapkan sebuah sumpah atau ikrar. Namanya adalah Sumpah Palapa. Nah, ini merupakan sumpah yang diucapkan ketika dia menjadi Amangkubumi Majapahit. Jadi dia itu tidak akan dia tidak dia bersumpah bahwa tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Nah, ini menjadi simbol dikasih persatuan visi besar penyatuan Nusantara. Jadi jadi cuman cuman konsepnya Nusantara yang dipakainya Gajah Mada ini sebenarnya konsep yang cukup cukup luas, artinya bukan Indonesia sekarang. Kalau nggak salah sampai daerah-daerah Malaysia dan seterusnya kalau nggak salah. Jadi em, konsep Nusantara yang dia maksud itu sebenarnya yang kalau kita pahami sekarang itu agak sedikit berbeda dengan Indonesia yang ada. Wilayahnya sebenarnya lebih lebih luas lagi. Itu ada Sumpah Palapa. Jadi em, si Gajah Mada ini dia ini mengucapkannya itu di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi. Nah, yang sebuah ikrannya itu nanti kalau teman-teman baca itu ada di dalam sebuah kitab namanya adalah Kitab Pararaton.
Cuman memang setahu bukti-bukti sejarahnya, sejarahnya ini masih debatable juga, masih debatable. Maksudnya apakah mungkin benar-benar Majapahit itu menguasai Nusantara karena Nusantara sebagai wilayah Malaysia dan seterusnya, karena bukti-bukti itu sebenarnya kebanyakannya lebih ditemukan di kitab-kitab, jadi bukan bukti arkeologis. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi ya, ya namanya sejarah ya pasti akan terus terus diteliti dan seterusnya gitu. Nah, di dalam versi ini ya, dalam versi pemaknaannya, palapa itu dianggap sebagai sebuah kesenangan duniawi, ya berupa rempah-rempah atau kesenangan lainnya. Jadi dalam bahasa simpelnya yaitu Gajah Mada itu berjanji akan menunda kesenangan pribadi demi menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, kemudian tujuan ininya secara latar belakangnya yaitu untuk memperkuat posisi Majapahit dan mencegah ancaman kekuasaan luar, termasuk kekhawatiran dari serangan kekaisaran Mongol. Jadi wilayah-wilayah yang ada di Nusantara itu sebenarnya dari dulu udah memiliki hubungan dengan wilayah-wilayah luar. Nah, dampaknya dari adanya Supapalapa ini sebenarnya salah satunya adalah ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Majapahit. Ya, termasuk itu nanti ada terjadinya perang bubat di antara Majapahit dengan salah satu kerajaan Sunda gitu. Jadi Sumpah Palapa ini bisa dibilang ya sebagai sebuah ambisi ambisi untuk menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Nah, cuman kalau ditanya um, gimana dengan konsep Nusantara yang ada sekarang, nah ini konsep Nusantara ini harus dicek lagi ini pakai konsep Nusantara yang mana. Karena kalau misalkan nih ada ibu kota Nusantara nih yang IKN yang terbaru, dia kan pakai nama Nusantara tuh. Masalahnya konsep Nusantara yang dipakai di Majapahit itu cenderung ekspansif, memperluas wilayah sampai luar wilayah Indonesia. Nah, kalau misalnya pemerintah pakai konsep, ya ini kalau misalnya pemerintahnya memikirkan hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nggak berpikir hal seperti ya, ya, ya mungkin mereka nggak tahu aja sih. Kalau mereka pakai kata konsep Nusantara itu ya berarti mereka berniat melakukan ekspansi keluar wilayah Indonesia. Yaitu kalau dari sisi perspektif sejarahnya seperti itu. Jadi orang nggak asal-asalan menamai sebuah kota dengan konsep Nusantara kayak gitu. Ya, konsep Nusantara yang dimaksud adalah konsep Nusantaranya eranya Majapahit yang itu artinya adalah melakukan ekspansi keluar wilayah. Itu untuk nomor satu. Kita masuk ke soal nomor yang kedua, nilai yang merupakan manifestasi dari nilai dasar dan ini berupa pasal-pasal UUD 1945, perundang-undangan, ketetapan-ketetapan dan peraturan. Peraturan lainnya berfungsi sebagai pedoman, kaidah, petunjuk pada masyarakat untuk menaati dikenal dengan nilai. Jawaban yang betul adalah nilai instrumental. Nah, itu adalah nilai yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar atau di peraturan kita itu punya beberapa nilai-nilai yang tercermin. Sorry, ya di dalam Pancasila. Nah, ada nilai yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar ini dalam bahasa lainnya adalah nilai-nilai fundamental. Nah, nah di dalam Pancasila nilai dasar ini itu mencangkup lima lima sila itu sendiri. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa, itu mengacu kepada nilai dasar mengenai ketuhanan atau keagamaan. Kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai nilai keadilan. Jadi nilai ini yang memang dia merupakan nilai yang meskipun udah berganti zaman, tetapi nggak akan bisa tergantikan. Ini disebut sebagai nilai dasar atau nilai fundamental.
Jadi nggak akan berubah. Jadi selamanya ya Pancasila itu akan jadi nilai dasarnya yang sila pertama ya ketuhanan, sila keduanya kemanusiaan, sila ketiganya persatuan, keempatnya kerakyatan, yang kelima ya keadilan sosial. Jadi selamanya nilai dasar dalam Pancasila itu ya ya lima lima sila itu, lima sila dan lima nilai dasar itu. Nah kemudian yang kedua ada yang namanya adalah nilai praksis atau nilai praktis. Nah nilai praktis ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang dia itu berfungsi sebagai implementasi sehari-hari. Artinya dia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan kalau kita ngomong tentang sila yang pertama, um, sila mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya kan ketuhanan tuh. Nah, contoh ininya implementasinya adalah menghargai perbedaan orang dalam kegiatan beragama. Nah, kemudian sila yang kedua itu ada namanya misalkan kayak itu kan nilai-nilai mengenai kemanusiaan. Contoh implementasinya misalkan tolong menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama dan seterusnya. Kemudian ada nilai persatuan, misalnya kayak gotong royong, kemudian juga um, artinya saling menjaga persatuan. Nah, itu adalah berkaitan dengan nilai-nilai di sila yang ketiga. Nah, yang keempat itu ada nilai-nilai mengenai kerakyatan, demokrasi, musyawarah. Nah, misalkan contoh implementasinya seperti misalkan bermusyawarah di kegiatan sekolah atau masyarakat. Nah, kalau yang terakhir itu adalah nilai keadilan. Nah, ini bisa jadi berupa berlaku adil dan jujur, tidak korupsi dan seterusnya. Nah, itu bisa bagian dari nilai-nilai nilai-nilai keadilan. Jadi bahasa simpelnya adalah nilai praktis itu adalah nilai yang bersifat konkret dan dia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu nilai praktis. Nah, ada juga yang kayak tadi, yang opsi ketiga, yang C, itu namanya nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini adalah nilai-nilai di dalam di dalam Pancasila yang itu merupakan penjabaran dari nilai dasar ke dalam bentuk norma, kebijakan dan lembaga. Nah, jadi dia dirumuskan dalam undang-undang dan lembaga-lembaga negara. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak ada undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Nah, kayak gitu. Jadi sangat bohong sekali ketika undang-undang dasar itu tidak tidak didasarkan kepada Pancasila yang ada gitu. Nah, yang kedua, itu ada peraturan pemerintah, perda sampai keputusan presiden. Jadi semua peraturan pemerintah, peraturan daerah, sampai keputusan presiden kepres, kemudian ada undang-undang, itu merupakan penjabaran dari Pancasila kayak gitu bahasa simpelnya. Jadi kayak misalkan ternyata ya ada peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah itu tujuannya adalah untuk memecah belah bangsa. Nah, itu berarti peraturannya salah. Kenapa? Karena dia bukan merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ada namanya lembaga negara. Nah, ini merupakan juga penjabaran dari Pancasila. Seperti kayak DPR, MA, KPK, dan seterusnya yang tujuannya adalah untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Nah, ini ada di sila keempat dan sila kelima ya. Demokrasi, sila keempat. Keadilan itu di sila yang kelima. Jadi dalam bahasa sederhananya adalah nilai instrumental ini itu dijabarkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk instrumen, undang-undang, dan lembaga-lembaga negara. Cuman ya dia tadi tetap ini, memang tetap fleksibel. Berbeda dengan kalau yang nilai praktis dan nilai instrumental ini, dia cenderung fleksibel. Kalau sewaktu-waktu nih, di masa depan ternyata DPR, MA, sama KPK ini gak dibutuhkan lagi. Ya nggak apa-apa dibubarin kayak gitu. Itu kalau misalnya nggak butuh lagi.
karena kita menyesuaikan perkembangan zaman misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa dibubarin. Atau nilai-nilai praktis tadi, menghargai perbedaan agama, misalkan nilai di sila yang pertama. Kemudian juga kemudian contoh implementasi yang lain adalah berkunjung ke rumah teman, misalkan nih, berkunjung ke, oh sorry sorry, misalkan membiarkan orang lain yang menganut agama tertentu khusyuk beribadah, misalnya kayak gitu. Nah bisa kayak gitu, nilai praktis dan nilai instrumental dia bisa berubah-ubah. Tapi kalau nilai dasar itu tidak boleh berubah sama sekali. Kalau di sila yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa, ya nilai dasarnya ya ketuhanan, kemanusiaan yang ada dan beradab, nilai dasarnya ya kemanusiaan, nggak bisa berubah kayak gitu. Jadi itu perbedaannya antara yang instrumental dan yang lain. Nah, kalau yang terakhir um, itu ada namanya nilai vital, gagasan vital yang dia ini lahir dari budaya, adat dan tarikh masyarakat yang Indonesia dipadukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, biasanya bersifat praktis namun sangat penting seperti nilai gotong royong, musyawarah, dan keadaan sosial diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini dia lebih kepada penjabaran dari nilai instrumental dan nilai praktis dalam kehidupan nyatanya. Jadi kalau tadi ya cuma sekedar bentuk-bentuk implementasinya, kalau ini ya bentuk usaha nyatanya. Oke, next nomor yang ketiga. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah, nah ini jawabannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang B ini nggak terlalu sulit ya, karena beberapa opsinya ya menuntut gaji kepada pemerintah, ya sebenarnya ini sah saja, cuman mungkin tidak mencerminkan sikap bela negara. Memberikan pas sponsor kepada pelajar luar negeri. Nah, ini ya lebih bijaknya malah justru memberikan sponsornya pelajar di dalam negeri untuk luar negeri. Kemudian yang D, mencari pekerjaan lebih baik di luar negeri. Yang kayak gini sebenarnya sah-sah aja, cuman mungkin lebih tidak mencerminkan sikap bela negara. Ini kalau dalam versi soal ya, dan memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Ini masuknya kategori pembelotan nih kalau yang ini. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari beberapa opsi ini yang lebih tepatnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang pasti ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan untuk untuk kemajuan Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, ini jadi ya memang memang tujuan. Ya ini sebenarnya salah satu tujuan ada banyaknya program-program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia kepada ya terutama mahasiswa dan seterusnya, untuk belajar di luar negeri. Ya tujuannya sederhana sebenarnya, yaitu adalah untuk mereka menuntut ilmu, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuannya agar bisa diterapkan di dalam negeri. Nah, ya ini bisa bisa diwujudkan melalui pengabdian profesi dan seterusnya. Makanya kalau misalkan mungkin teman-teman nanti suatu waktu daftar beasiswa LPDP, beasiswa LPDP itu biasanya mewajibkan mahasiswanya untuk kembali ke dalam negeri dan melakukan pengabdian. Pengabdiannya ya bisa berupa berupa ini, bisa berupa, sebenarnya setahu LPDP itu tidak merinci pengabdian dimaksud seperti apa, asalkan dia bekerja sesuai profesi yang ini ya yang dimiliki gitu. Jadi profesi apapun nggak setahu nggak ada masalah, nggak mesti di pemerintahan. Jadi guru bisa, jadi peneliti bisa dan seterusnya. Itu um, itu setahu wujud wujud bela negaranya. Makanya mereka itu wajib untuk balik ke dalam negeri. Kan ada tuh kasus beberapa waktu yang lalu, ada salah satu WNI Indonesia yang, ya WNI ya pasti Indonesia, warga negara Indonesia yang dia itu ternyata suami dan ya sepasang suami istri dapat dana dari LPDP, itu ternyata anaknya itu pindah ke warga negara. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata beasiswa, aku nggak tahu apakah beasiswa LPDP itu punya masa-masa ini ya, masa-masa
masa pengabdiannya selama beberapa tahun tertentu atau kayak gimana, atau permanen harus dalam negeri. Kayaknya sih seingatku ada masa pengabdiannya. Jadi pengabdian di Indonesia dulu berapa tahun gitu, baru boleh kalau misalnya pengen keluar kerja ke luar negeri. Nah, kasusnya yang kayak gitu mungkin ya sebenarnya itu cuma cuma sebagian kecil aja. Sebenarnya kalau teman-teman banyak belajar atau banyak membaca em, kasus-kasus seperti itu banyak sekali penerima beasiswa dalam negeri dan dia stay-nya di luar negeri kayak mencari kerja di sana. Ya mungkin karena melihat peluangnya banyak di sana, kemudian kayak misalkan peluang pendidikan, riset dan seterusnya itu jauh lebih banyak di sana. Ya wajar sekali ketika mereka banyak yang stay di sana akhirnya gitu, termasuk sampai hidup dan mencari kerja. Nah, cuman ya balik lagi, kalau kita berkacamata dari konsep bela negara yang dianut sama pihak beasiswa itu ya, ya, ya tetap ada ini, ada aturan-aturannya sendiri kayak gitu. Jadi, em, ya jadi mungkin, tapi itu mungkin permasalahan sebenarnya cukup cukup kompleks sekali. Ya mereka juga, aku rasa sih kenapa bisa stay di luar negeri ya karena melihat kalau mereka balik ke dalam negeri mungkin bisa jadi ada beberapa ilmu-ilmu yang itu nggak bisa diterapkan atau nggak bisa diimplementasikan secara 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 menyeluruh kayak gitu. Maksudnya adalah permasalahannya seringkali program beasiswanya udah ada, tapi pas balik ke dalam negeri ilmu yang dia pelajari itu nggak kepake kayak gitu. Nah, itu salah satu problem yang sebenarnya seringkali terjadi, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Jadi ya jangan heran banyak orang-orang yang ya orang-orang pintar yang di kuliahnya ke luar negeri, mungkin dia dapat beasiswa dari luar negeri dari sana, tapi dia akhirnya nggak balik lagi gitu. Atau dia dapat beasiswa dari dalam negeri karena memanfaatkan celah hukum, akhirnya ya tetap tetap stay di luar kayak gitu. Karena setahu memang nggak ada sanksinya. Sanksi-sanksi itu ya baru-baru akhir-akhir ini aja itu. Nah, jadi kalau mungkin di sini dari beberapa opsinya ya yang lebih tepat adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, mengembangkan ilmu pengetahuannya adalah ya balik lagi orientasinya adalah untuk dalam negeri, untuk Indonesia kalau kita ngomong spesifiknya Indonesia gitu. Itu soal nomor yang ketiga. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin dapat beasiswa dari dalam negeri, tapi akhirnya dia nggak balik, ya kalau di dalam um, ya kita ngomong di atas kertas ya, di atas kertas itu merupakan tindakan bela negara atau bukan ya jelas bukan kayak gitu. Tapi realitas yang terjadi ya di lapangan seperti itu, seperti itu. Oke, next kita ke nomor. Oh ya masih ada lagi. Oh, aku ngasih beberapa pembahasannya lagi gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi memang ada beberapa contoh-contoh yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa atau seorang pelajar untuk memberikan contoh bentuk bela negara yang mereka lakukan gitu. Jadi bela negara yang dilakukan itu ya tidak mesti ketika dia di dalam negeri aja, tapi bisa jadi di luar. Misalkan ada masa-masa Indonesia yang berkontribusi dalam 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 bidang budaya, bahasa, serta ilmu pengetahuan di dunia misalnya itu. Jadi misalkan ya salah satunya seperti organisasi PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya mereka salah satu organisasi yang banyak mempromosikan budaya, identitas, kemudian riset dan inovasi untuk kemajuan Indonesia. Itu salah satunya aja itu. Nah, em, atau bisa juga ketika menjadi mahasiswa di luar negeri, seseorang itu bisa berkontribusi dalam bidang diplomasi budaya dan bahasa. Jadi dia aktif memperkenalkan budaya Indonesia, budaya, seni, sampai bahasa Indonesia di kancah internasional. Nah, ujung-ujungnya nanti, jadi ya ujung-ujungnya nanti kontribusi yang dilakukan tersebut ya akan balik lagi ke Indonesia gitu. Kemudian ya bisa jadi juga dalam bidang penelitian inovatif seperti teknologi
hijau atau aplikasi daring. Nah, ini berpotensi misalnya permasalahan Indonesia. Nah, bisa juga membawa pulang pemikiran kritis, kekerasan baru dan inovasi digital. Jadi jadi ya orang-orang di luar negeri itu ya nggak selalu terbatas sebenarnya kontribusinya ke Indonesia, bisa dengan cara memperkenalkan budaya atau juga bisa dalam bidang memperdaya jaringan alumni. Nah, kalau jaringan alumni ini bisa nanti dia berkontribusi untuk memperkuat jaringan profesional diaspora dan berkolaborasi dengan pembangunan daerah maupun nasional. Ya, salah satunya kalau dibilang pendidikan, jaringan alumni ini bisa membantu anak-anak Indonesia yang pengen kuliah ke luar negeri. Itu salah satu contohnya aja. Atau yang selanjutnya adalah aksi sosial dan pengabdian. Nah, ini banyak sekali sebenarnya mahasiswa Indonesia yang mereka terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang juga nanti memberikan dukungan bagi Indonesia dari luar negeri. Yang terakhir adalah membangun pendidikan dan kesadaran. Jadi karena pendidikan di luar itu lebih bagus, lebih baik, jadi bisa 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 dengan cara membangun pendidikan kesadaran. Jadi bisa dengan cara meningkatkan kesadaran kepada masyarakat yang Indonesia bahwa pendidikan dan kualitas pendidikan itu penting. Nah, salah satunya itu. Oke, next nomor yang keempat. Pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila diambil dari budaya. Nah, ini jawaban yang betul adalah yang E. Budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa. Jadi, jadi sebenarnya kalau dari beberapa opsi, ya ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Jadi, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu, kalau di yang udah kita pelajari tadi, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian ada perwakilan, sampai keadaan sosial, itu adalah bentuk dari nilai-nilai yang berasal dari dalam diri Indonesia itu sendiri, dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Nah, nilai-nilai itu berasal dari budaya, adat istiadat, pandangan hidup, sampai nilai-nilai religius yang dipraktikkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Jadi bukan nilai-nilai yang berasal dari luar, melainkan dari Indonesia sendiri. Kalau lebih runut ke belakangnya lagi ya ini sejak era-era kerajaan di Indonesia. Nilai itu digali dari bumi Indonesia sendiri, bukan budaya asing yang mencerminkan jati diri serta kepribadian bangsa. Jadi kalau di dalam versinya Soekarno ya ya nilai-nilai dalam Pancasila itu ya dia bukan dia bilang nilai-nilai itu tidak tidak dia ciptakan, melainkan dia gali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kayak misalkan ada budaya dan adat istiadat. Nah, ini contoh-contoh nilai-nilainya seperti nilai gotong royong, musyawarah, religius, yang itu sebenarnya nilai-nilainya udah ada di masyarakat. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara mengimplementasinya ya sebenarnya nggak terlalu sulit karena kita udah menjalani ataupun mengimplementasikannya itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Ada juga nilai-nilai yang berasal dari sejarah bangsa seperti unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terwujud dalam peradaban Nusantara masa lampau. Nah, kalau dalam konsep pandangan hidup, ini nanti dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau founding fathers melalui sidang BPPKI yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Ini di pengesahannya kan di ini ya, di di sidang PPKI bukan BPPKI. Kemudian asal mula bahannya kalau menurut Profesor Notonegoro, nilai Pancasila itu berasal dari arah kebiasaan, budaya, agama, dan masyarakat Indonesia. Sehingga Pancasila itu ya dia nggak bukan sebuah konsep yang nilai-nilai yang berasal dari budaya penjajah. Kalau nilai-nilai berasal dari budaya penjajah ya nanti kita masih pakai sistem sistem kolonial.
orientasinya kolonialisme. Kemudian budaya negara-negara maju, ya, ini juga salah. Budaya asing terkenal ini juga salah nih. Kemudian terakhir yang D, budaya dari paham-paham besar juga salah. Jadi kalau kita mengacu dari soal yang ada dan opsi yang ada, yang paling tepat adalah E, budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa. Artinya nilai-nilai itu digali dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Tuh. Itu untuk nomor yang keempat. Kita nextkan ke soal yang kelima. Dalam penerapannya, bela negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Berikut ini contoh bela negara yang dilakukan secara fisik adalah, ya ini jelas ya, ini kalau yang berupa fisik itu memegang senjata menghadapi agresi musuh. Nah, ini konsepnya konteksnya fisik, ya bisa jadi peperangan kayak gitu. Itu contohnya. Kalau yang lain kan non fisik semua. Menerapkan kecintaan kepada tanah air ya ini bentuknya non fisik. Dan menghayati demokrasi juga non fisik. Mengangkat rasa nasionalisme juga bentuknya non fisik. Nah, kalau yang terakhir yang E, meningkatkan kesadaran dalam berbahasa bernegara itu juga non fisik. Jadi artinya sesuatu yang bisa jadi tidak dilakukan secara fisik atau tidak terlihat kayak gitu. Nah, em, jadi kalau ya seperti yang kita jelaskan tadi bahwa bahwa bela negara itu terdiri dari dua bentuk, fisik berupa militer atau nggak senjata, yang ini tujuannya adalah untuk menghadapi ancaman fisik juga. Jadi kalau misalkan ada peperangan nanti misalkan Indonesia diserang sama Malaysia nih, ya kita melakukan bela negaranya yaitu adalah berupa berupa menghadapi ancaman fisik. Dan ada juga ancaman non fisik atau non militer yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran bangsa. Nah, jadi segala sesuatu yang um, dia itu non militer itu pasti adalah ancaman-ancaman ataupun bela negara yang berupa non fisik. Jadi kalau ancamannya berupa non fisik ya dihadapinya dengan cara non fisik juga. Kalau ancamannya fisik ya dihadapi dengan fisik juga. Nah ini bermasalah ketika ada ancaman non fisik tapi dihadapi dengan cara fisik kayak gitu. Nah ini tentu saja berbeda cara penanganannya. Nah beberapa contohnya misalnya kayak ini ada perjuangan mengangkat senjata. Nah itu adalah bentuk perjuangan secara non fisik. Menjadi anggota TNI sebagai komponen utama pertahanan sampai ikut dalam pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara Indonesia. Jadi kayak misalkan dulu di Indonesia kan ada namanya periode revolusi. Ketika Indonesia itu udah merdeka tapi masih menghadapi Belanda yang pengen lagi balik ke Indonesia. Nah, orang-orang yang terlibat dalam peperangan melawan Belanda atau sekutu di tahun-tahun tersebut itu adalah bentuk bela negara fisik. Kenapa? Karena melibatkan ancaman fisik berupa militer, jadi harus dihadapi dengan militer juga. Nah, itu contoh-contoh contoh contoh bela negara fisiknya. Kemudian seseorang bergabung menjadi anggota TNI. Nah, itu juga bentuk dari bela negara secara fisik. Jadi kalau ada orang yang ikut dalam pertempuran, misalkan di zaman-zaman revolusi itu ada agresi militer Belanda, orang ikut bertempur menjadi anggota tentara, TNI dan seterusnya, ya dia um, menjadi atau merupakan bentuk dari bela negara secara fisik. Ataupun yang terakhir, pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara Indonesia. Jadi aku nggak tahu ya kalau sekarang apakah kalau informasi yang beberapa waktu yang lalu kan ASN itu wajib dalam pelatihan dasar militer. Nah, sebagai komcat kalau soal komponen cadangan. Jadi komcat ini adalah komponen yang akan terlibat ketika
ketika setahu ya, misalnya kayak di TNI dan Kepolisian dan terlibat dalam peperangan, nah ini salah satu yang ikut terlibat itu juga Komcat juga. Cuman secara spesifik mereka terlibatnya dalam bidang apa dan kapan, nah itu yang kurang tahunya. Tapi komponen cadangan itu adalah um, komponen yang dipersiapkan untuk bela negara secara fisik sebenarnya kan gitu. Kayak misalkan ada beberapa negara-negara yang mewajibkan mewajibkan masyarakatnya ikut dalam wajib militer, kayak di Korea Selatan. Korea Utara harusnya juga iya ya. Kemudian juga ada, aku lupa kalau di wilayah Asia Tenggara itu wajib militer itu di mana aja? Kayaknya di Thailand. Oh iya di Thailand. Em, di Thailand itu ada wajib militer. Nah, kemudian juga Vietnam juga setahu juga ada wajib militernya juga. Nah, biasanya negara-negara yang mewajibkan wamil ini atau wajib militer adalah negara-negara yang rawan sekali mengalami konflik. Ya konflik secara militer sebenarnya kayak gitu. Konflik secara militer, konflik secara militer. Jadi mereka wajib wajib untuk melakukan apa ya? Melakukan wajib militer. Bahasa simpelnya seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah ini merupakan bentuk bela negara? Ya kalau versi negara mereka ya iya, itu adalah bentuk bela negara. Cuman kan kalau di Indonesia kan nggak wajib ya. Em, ya wajib militer itu nggak bukan sebuah kewajiban kalau di Indonesia. Ya ya salah satu bentuk kewajiban bela negaranya ya bisa jadi ikut dalam komponen cadangan. Nah, cuma kan Komcat itu setahu juga nggak wajib juga. Itu adalah contoh-contoh dari jadi bentuk bela negara berupa fisik. Jadi pasti ya yang kayak ginian tuh pasti bentukannya secara fisik mau nggak mau di bidang militer biasanya. Nah, kemudian ada juga bentuk bela negara yang dia sifatnya non fisik atau non militer. Nah, ini biasanya merupakan bentuk-bentuk dari peningkatan kesejahteraan, moral, dan pendidikan bangsa. Kayak misalkan ada pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai Pancasila. Jadi kalau misalnya teman di sekolah, SD, SMP, SMA, atau SMK, punya tuh mata pelajaran namanya, aku nggak tahu ya sekarang namanya apa ya. Kalau zamanku dulu namanya namanya pernah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada juga terus ganti jadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kalau di kuliah dulu ada Pancasila juga. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita bertanya-tanya, ngapain sih harus ada pendidikan kewarganegaraan kayak gitu sih? Um, dan dan kalau teman-teman ingat juga biasanya soal-soal pendidikan kewarganegaraan kayak gitu kan soal-soal jawabannya panjang-panjang tuh. Jadi kalau kita ngelihatnya secara sekilas ya kita kan sering bertanya tuh tujuannya apa? Termasuk pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, yaitu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk sebagai bentuk dari pendidikan bela negara. Karena kalau teman-teman mempelajari, kalau di em, tingkatan SD ya, SD kan biasanya materi-materi sejarahnya yang digabung jadi IPS itu biasanya adalah materi-materi yang tujuannya adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme. Nah, makanya kita di SD em, dipelajarinya ya, kita tahunya Belanda itu semuanya jahat, Belanda jahat, dan orang-orang Indonesia itu orang Nusantara itu pasti dia baik, dia melawan penjajah. Padahal kalau kita pelajari lebih lanjut, setelah di SMA, ada juga orang-orang di Indonesia atau orang-orang Nusantara itu yang jahat juga. Yang dia itu sebenarnya juga berkolaborasi dengan penjajah gitu. Cuman itu nggak dipelajari di tingkat sekolah dasar. Ya tujuannya adalah untuk pendidikan tentang nasionalisme dan seterusnya. Jadi sebenarnya mata-mata pelajaran seperti itu ada IPS, pendidikan kewarganegaraan, sejarah, Pancasila dan seterusnya itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, Pancasila, kewarganegaraan
Kurang lebih seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Pendidikan kewarganegaraan. Termasuk kalau teman-teman um, ikutan tes TWK, TWK itu adalah bentuk dari cara mengetes apakah teman-teman itu memang benar-benar memiliki nilai-nilai kewarganegaraan. Makanya nilai TWK, materi-materi TWK itu, kewarganegaraan itu hampir dites di um, semua semua cabang-cabang seleksi. Ada polisi, TNI, kemudian kedinasan ada, kemudian CPNS ada, BUMN ada, bahkan termasuk masuk kampus juga ada. Jadi tes di hampir semua semua um, semua tes lah itu. Ya tujuannya lagi-lagi sebagai pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada juga pengabdian sesuai profesi. Jadi kalau misalkan dia tenaga medis, ya dia itu adalah bentuk dari bela negara. Ya terutama kalau di masanya pandemi COVID ya itu kan berasa sekali tuh bahwa tenaga medis itu berjuang sekali dalam dalam um, dalam intinya menyehatkan masyarakat dan seterusnya. Ada juga guru yang mengajar di daerah terpencil itu adalah bentuk dari bela negara. Bahkan sebenarnya teman-teman menjadi guru, menjadi pengajar itu salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk dari bela negara. Bahasa seperti itu. Kemudian meningkatkan rasa nasionalis dan kesadaran berbangsa serta bernegara. Ini berupa bela negara non fisik. Kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Nah, itu adalah bela negara juga dalam bentuk non fisik. Jadi, teman-teman patuh, tidak melanggar peraturan, nah itu adalah bentuk dari bela negara. Menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa. Ya, ya betul, itu salah satunya. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan berkarya nyata dan berprestasi. Itu adalah um, bentuk dari cara-cara penanganan atau cara-cara bela negara yang sifatnya non fisik. Pokoknya ingat aja, kalau ingatnya bela negara non fisik, ini pasti dia bukan bukan bela negara dalam bentuk militer. Nah, kalau dia dalam bentuk militer, ya sebenarnya spesifiknya ya um, ikut dalam peperangan, ya dia pasti adalah ancaman adalah bela negara dalam bentuk bentuk non fisik kayak gitu. Oke, kita next kan ke soal yang ke-6 atau nomor 6. Kapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila? Ini jawaban yang betul adalah ketika merancang lambang NKRI. Nah, jadi lambang Garuda Pancasila yang ada sekarang, yang kalau teman-teman di sekolah-sekolah, instansi pemerintah, dan seterusnya, itu adalah lambang Garuda Pancasila. Nah, lambang Garuda Pancasila ini itu adalah lambang yang dirancang oleh Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Al-Qadri dari Pontianak. Namanya Sultan ya dia sebenarnya adalah um, setahu dia ini salah satu keturunan dari Keraton Pontianak setahu. Nah dia waktu itu sebenarnya ikut serta dalam sayembara um, perancangan desain lambang negara. Nah cuman memang kalau kita lihat secara detailnya itu lambang negara yang dirancang itu dengan yang ada sekarang itu cukup cukup berbeda sebenarnya. Cuma nanti lambang negara itu disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Nah, sebenarnya waktu itu Sultan Abdul Hamid II itu adalah Menteri Negara yang ditugaskan untuk merancang lambang negara tersebut. Jadi ini sebenarnya agak debatable juga. Dari versi satu sejarah, dia ini disampaikan ditugaskan untuk merancang lambang negara itu, tapi di sisi yang lain ada yang bilang bahwa dia ikut dalam sayembara. Nah, ini aku nggak tahu secara detailnya seperti apa, tapi informasi ini sebenarnya nggak usah terlalu dipusingkan kalau kita ngelihat konteksnya dalam soal. Jadi kalau di dalam versinya kompetisi, Sultan Abdul Hamid II ini mengungguli karya Muhammad Yamin. Dan kompetisi resmi karena dia lebih filosofis dan melambangkan kekuatan. Nah, jadi
dalam versi awalnya ada beberapa penambahan-penambahan yang dilakukan. Seperti misalkan penambahan jambul pada burung Garuda. Jadi pada awalnya nggak ada jambulnya. Mengubah posisi cakar yang mencengkram pita dan penyesuaian bentuk perisai oleh Presiden Soekarno. Nah, kemudian lambang negara ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 15 Februari 1950. Dan Garuda Pancasila ini melambangkan persatuan bangsa dengan perisai yang memuat sila-sila Pancasila sebagai Bhinneka Tunggal Ika pada pita yang dicengkram. Itu adalah bentuk dari Pancasila yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini bentuk sebenarnya gitu. Ini Sultan Hamid II. Ini Sultan Hamid II. Cuman jadi sebenarnya masih setahu sempat diusulkan menjadi pahlawan nasional, cuman masih debatable. Karena waktu itu dia ini diduga terlibat dalam pemberontakan di Indonesia. Nah, jadi setahu apa ya em, pengukuhannya sebagai pahlawan nasional itu masih masih tangguhkan karena ada bagian-bagian tidak sesuai administrasinya itu. Nah, jadi orang mau menjadi pahlawan nasional itu nggak sesimpel itu. Ada banyak sekali syarat-syarat yang harus penuhi. Yang jelas dia harus membela Indonesia, berkontribusi bagi Indonesia, dan ada penelitian-penelitian tentang tokoh tersebut kayak itu. Nah, ini setahu dia nggak memenuhi syarat em, karena ada isu-isu mengenai dia terlibat dalam pemberontakan di Indonesia. Makanya dia nggak bisa jadi pahlawan Indonesia. Nah, nggak tahu juga tuh kemarin yang Presiden Soeharto jadi pahlawan nasional tuh gimana proses administrasinya. Cuman setahu ada beberapa bagian-bagian yang nggak dia penuhi setahu. Nah, ini adalah balik lagi adalah salah satu adalah lambang yang waktu itu diciptakan oleh Sultan Hamid. Nah, ini lambang Garuda Pancasila pada awalnya. Jadi ada sayapnya, ini perisai ya, perisai. Nah, ini nggak ada jambulnya pada awalnya. Ini silanya, ini ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai keadilan sosial. Kemudian ada mencengkram pita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini namanya adalah Garuda Pancasila pada awalnya. Jadi Garuda Pancasila ini, kalau teman-teman tahu, sebenarnya dia itu bukan hewan asli, bukan hewan yang ada di Indonesia. Tapi setahu dulu ada yang pernah bilang bahwa Garuda Pancasila itu terinspirasi dari elang Jawa. Karena ada jambulnya, mungkin saja ya. Tapi kalau secara ini sendiri, sebenarnya Garuda Pancasila itu diambil dari mitologi Hindu. Burung Garuda, kalau teman-teman tahu ya. Itu burung Garuda, dari situ sebenarnya. Makanya, dan burung Garuda itu kan sebenarnya ada cerita yang menjelaskan bahwa dia itu sebenarnya adalah setengah manusia. Jadi makanya bentuknya dia ini sebenarnya kayak lebih mirip kayak manusia juga bagian atasnya. Nah, jadi bukan bukan full burung. Baru kemudian setelah menerima usulan-usulan dari Soekarno, ada beberapa penambahan-penambahan. Kayak misalkan bentuknya dibuat seperti burung, bagian mukanya, kemudian ada jambulnya dan seterusnya. Nah, ini adalah versi rancangan awal dari Garuda Pancasila. Perancangnya siapa? Perancangannya adalah Sultan Hamid II, Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Dia keturunan keraton juga kalau nggak salah. Keraton Pontianak. Dan apa ya? Dan lambang inilah yang kemudian nanti disempurnakan hingga jadi Garuda Pancasila yang ada sekarang gitu. Tapi setahu um, ya itu tapi kurang tahu kalau misalkan terkait ini ya jumlah detail mengenai sayap dan seterusnya. Apakah itu terjadi perubahan atau enggak? Harusnya juga iya. Oke, next nomor yang ketujuh, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat adalah tugas dari jawaban yang betul adalah dari Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Ini kalau di dalam
undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada di dalam pasal 13. Isinya apa? Isinya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang pertama, menegakkan hukum. Ini menegakkan hukum di masyarakat ya. Kemudian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi inilah tugas-tugas yang sifatnya lebih kepada kepolisian. Kalau dia versinya TNI, tugasnya kebanyakan lebih kepada mempertahankan wilayah. Nah, terutama wilayah-wilayah yang ada di luar di garis perbatasan. Tapi kalau dari aspek keamanan, pengayoman masyarakat, pelayanan, nah itu lebih kepada tugas-tugas dari kepolisian. Ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Terus kalau yang lain gimana? Kementerian, Kepala Daerah, Presiden, dan DPR. Ya sebenarnya mereka ini juga ada juga tugasnya di bagian itu. Tapi kalau kita ngomongin secara spesifik tugasnya sesuai dengan undang-undang, peraturan, ini lebih kepada tugas-tugasnya dari pihak pihak kepolisian, ya kepolisian negara Indonesia atau Polri seperti itu. Oke, kita naikkan ke soal nomor 8. Salah satu bentuk ancaman terhadap negara dalam bidang ideologi adalah, nah, ini yang betul adalah penetrasi budaya asing. Nah, ancaman bidang ideologi ini adalah berupa ancaman ancaman non fisik. Jadi kalau yang lain kan ancaman fisik semua tuh. Ada perang saudara, pemberontakan, konflik, sampai aksi terorisme. Jadi itu adalah berupa ancaman-ancaman fisik. Kalau ideologi, ideologi itu kan pemikiran tuh. Itu adalah bentuk dari ancaman non fisik. Nah, sorry. Oh iya ini. Nah, jadi masuknya nilai barat ini salah satunya ya. Masuk nilai barat kayak misalkan ideologi asing seperti individualisme, individualisme ekstrim, liberalisme, konsumerisme atau hedonisme itu adalah bentuk dari ancaman-ancaman ideologi atau ancaman-ancaman non fisik. Atau kalau dalam bahasa bahasa ininya, bahasa peperangannya adalah itu adalah perang mindset atau perang ideologi. Nah, ancaman seperti ini memang kadang-kadang sifatnya itu tidak terlihat, tapi tujuannya ataupun dampaknya adalah dapat melemahkan bahkan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu, ini sebenarnya hal yang mungkin bisa jadi kita rasakan sehari-hari. Kan nggak mungkin tuh, ya sebenarnya memang em, bisa jadi budaya-budaya dari luar itu yang kemudian mengikis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kayak misalkan ada individualisme ekstrim. Nah, karena orang udah terpapar ideal pandangan ini, jadi kalau misalkan ada orang yang terlibat dalam gotong royong, musyawarah, dia nggak mau terlibat. Kenapa? Karena dia merasa em, dia bukan bagian dari masyarakat, dia bukan bagian dari orang yang terkena dampak dari dari basis sebenarnya dari musyawarah tersebut. Nah, padahal sebagai orang Indonesia atau warga negara Indonesia yang dia menerapkan Pancasila, pasti dia peduli dan tidak bersifat individual. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ancaman-ancaman non fisik seperti ini memang dia jarang sekali yang terlihat. Tetapi bisa jadi kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau yang lain, nah ini seperti saya bilang ya, kalau ancaman perang saudara, nah inilah ancaman militer dari bidang keamanan juga. Kalau pemberontakannya ancaman militer juga, konflik antar etnik ini ancaman sosial budaya. Bisa jadi juga juga nanti merambahnya militer juga, konflik antar etnik, kemudian aksi terorisme. Nah ini adalah ancaman keamanan.
Nah, cuman di Indonesia itu em, ancaman-ancaman ini kan sebenarnya sesuatu yang em, digagas ataupun diciptakan ataupun dirumuskan oleh pemerintah. Nah, di Indonesia kalau kita melihat dari sejarahnya itu pernah beberapa kali menganggap bahwa budaya-budaya asing ini sebagai ancaman. Kayak dulu di zaman Soekarno. Nah, di zaman Soekarno itu pernah melarang lagu-lagu The Beatles. Ya, kalau teman-teman tahu, yaitu rentangnya sekitar tahun 1960-an sampai 6365 karena lagu-lagu The Beatles ini sebagai bentuk kebudayaan imperialis, budaya barat, hedonis dan yang ingok yang tujuannya adalah untuk merusak kepribadian bangsa. Nah, kalau versi Soekarno ini adalah ancaman non fisik atau ancaman ideologi. Nah, ancaman ini juga merupakan semangat anti-imperialisme atau nekolim untuk melindungi kebudayaan nasional. Nah, jadi kalau dalam versinya Soekarno, budaya-budaya asing ini adalah nekolim atau neokolonialisme. Nah, kalau bahasa sekarang ya budaya-budaya ini adalah antek-antek asing lah kayak gitu. Bahasa seperti itu. Jadi kalau kata Soekarno ya ini adalah bagian dari nekolim, neokolonialisme. Kalau versi yang sekarang ya budaya-budaya kayak gini ya budaya-budaya antek-antek asing. Bahasa seperti itu. Nah, sebenarnya juga ada beberapa lagu-lagu barat yang dia 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 apa ya dia ejek bahkan dilarang kayaknya The Beatles, Rolling Stone, The Shadows yang musiknya tidak bermudah merusak jiwa muda. Cuman ini agak-agak ironi juga sih. Soekarno ini anti barat tapi dia cara berpakaiannya juga ke barat-baratan dan cara setahu dia juga menyukai juga sebenarnya musik-musik barat. Nah, jadi mungkin di waktu itu dia merasa bahwa ada beberapa musik-musik yang dapat merusak jiwa bangsa atau dapat menjadi ancaman-ancaman berupa non fisik. Nah, atau ancaman-ancaman kebudayaan. Nah, makanya nanti waktu membaca sejarahnya di era Soekarno itu pernah dilakukan razia piringan hitam, alat musik dan atributnya yang berbau The Beatles. Kemudian orang yang berambut gondrong ala The Beatles itu menjadi sasaran razia potong rambut. Jadi razia potong rambut itu bukan sesuatu yang ada sekarang, bukan hanya itu, tapi juga dari zaman Soekarno udah ada gitu. Kemudian juga dulu pernah juga khusus bersaudara masih yang dia sempat di penjara 3 bulan tahun 65 karena dianggap menyanyikan lagu-lagu bergaya The Beatles yang dianggap melanggar kebijakan tersebut. Nah, kalau versinya Soekarno, dia pengen Indonesia itu terutama kalangan pemuda itu mencintai lagu nasional dan budaya sendiri, bukan meniru dari budaya-budaya barat yang dianggap kontra revolusioner. Nah, ya tadi balik lagi, ya meskipun dilarang, musik-musik barat kayak gitu, The Beatles dan seterusnya, ya tetap ada aja yang dengerin, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Nah, di masa selanjutnya, di masa Soeharto atau Orde Baru, itu juga punya bentuk dari ancaman-ancaman non-fisik versi mereka atau ancaman budaya. Nah, kalau tadi di zamannya Soekarno itu lagu Kang Ningok, di zaman Soeharto itu ada namanya fenomena lagu cengeng. Lagu cengeng. Aku nggak tahu nih kenapa disebut lagu cengeng. Apakah karena lagunya bikin nangis atau kayak gimana? Tapi di zaman itu dia menganggap bahwa lagu cengeng itu adalah ancaman terhadap ideologi bangsa, terhadap Pancasila. Nah, ya terutama di tahun 1980-an. Nah, salah satu menterinya yang waktu itu um, mengkampanyekan itu adalah Menteri Penerangan, namanya Harmoko. Itu Kementerian Propaganda tuh, Kementerian Penerangan. Ya tujuannya dia membrandel dan seterusnya. Itu Kementerian Penerangan. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah dibubarin. Karena kalau versi Gus Dur, Kementerian Penerangan itu adalah kementerian yang menjadi sarang korupsi. Nah, kalau versi Orde Baru, lagu cengeng itu merujuk kepada lagu-lagu pop melankolis, bertempo lambat dan bertema sentimental.
Ya, lagu-lagu kesedihan, patah hati, ratapan yang populer pada era tersebut. Jika ada lagu-lagu galau sekarang, lagu-lagu apa ya, kayak lagu-lagu mungkin Sal Priadi, Tulus, atau lagu Bernadia, nah itu di zaman Orde Baru itu pasti dilarang karena dianggap lagu-lagu yang menjual kesedihan, patah hati dan ratapan, lagu cengeng versi mereka itu. Nah, kalau versinya Orde Baru itu adalah ancaman ideologi yang dianggap sebagai yang waktu itu kalau Orde Baru kan banyak berfokus kepada pembangunan nasional. Jadi kalau memandang lagu-lagu atau mendengarkan lagu-lagu yang sedih kayak gitu, melemahkan semangat juang, menurunkan produktivitas masyarakat dan membuat mental bangsa itu dianggap menjadi lembek. Nah, hal ini bertentangan dengan semangat pembangunan yang dinamis. Nah, mungkin inilah salah satu alasan kenapa di negara-negara kayak Korea Utara itu banyak diperdengarkan lagu-lagu nasional mereka gitu. Ya tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Ya, ya itu versi mereka ya. Ya cuman mungkin kalau dalam versinya ya kalau ya versi Orde Baru juga mungkin ya mungkin seperti itu juga. Jadi masyarakat dilarang mendengar lagu-lagunya seperti itu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi sih larang-larang itu sih. Oh ya kalau contohnya dulu ada salah satu lagu yang dilarang, namanya lagu Hati yang Luka, lagu Betaria Sonata, teman-teman bisa mencari sendiri. Itu dianggap lagu cengeng dan dapat mempengaruhi mental masyarakat. Nah, ini bahkan kalau teman-teman tahu, larangan-larangan itu disampaikan dilarang dalam penyiaran-penyiaran di radio-radio termasuk RRI yang tujuannya adalah untuk menghindari pengaruh negatif terhadap ideologi dan semangat kebangsaan. Um, jadi cukup 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 ini sekali, cukup masif sekali sebenarnya itu, termasuk di saluran-saluran resmi pemerintah. Nah, ini kayak kalau kita mengacu um, dari kajian kebudayaan, nah kebijakannya si Soekarno dan Soeharto ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari upaya kontrol negara terhadap budaya populer atau pop culture agar selaras dengan agenda politik penguasa saat itu. Jadi pemerintah pengennya kita itu cuma mendengarkan lagu-lagu yang disampaikan oleh pemerintah ataupun menonton film-film yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu adalah bentuk dari kontrol budaya populer. Jadi, yaitu salah satunya. Dan ya kan aneh ya, maksudnya di zaman Orde Baru, orang-orang dengan lagu galau, sampai menciptakan lagu galau itu bisa dipenjara dan seterusnya. Jadi, ya itu salah satunya sih, salah satu hal yang sangat kentara sekali di era Orde Baru, di mana kontrol budaya itu dilakukan secara masif sekali kayak gitu. Nah, cuman ya banyak orang yang nggak sadar. Cuman ya balik lagi, namanya kontrol tersebut ya pasti ada aja yang kecolongan. Dan kontrol ini kalau teman-teman tahu itu tidak selalu bisa berjalan secara maksimal. Artinya ada periode-periode yang periode-periode tertentu ataupun masyarakat kalangan tertentu yang bisa juga dengan bebas mendengarkan musik tersebut kayak gitu. Ya cuman larangan itu ada. Tapi terkait seberapa masif ininya, nah itu saya masih kurang tahu. Maksudnya seberapa besar dampak ke masyarakatnya, nah itu perlu kajian lebih mendalam. Oke, next nomor yang ke-9, salah satu contoh hak asasi manusia yang dilindungi negara adalah, nah ini hak asasi manusia ini adalah hak mendasar yang dilindungi oleh negara. Nah ini adalah jawabannya adalah hak untuk hidup. Jawabannya adalah yang D, hak untuk hidup. Nah ini hak untuk hidup ini adalah hak asasi manusia yang paling mendasar atau fundamental. Kalau dia nggak punya hak untuk hidup ya nggak bisa juga dia menerima hak yang lainnya. Kayak hak pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan. Ya kalau dia nggak punya hak untuk hidup, nggak mungkin dia dapat hak yang lainnya. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar, hak untuk hidup ini diatur di dalam pasal 28A.
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal ini juga termasuk hak yang tidak dapat dikurangi. Artinya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi hak untuk hidup ini adalah hak yang tidak bisa dikurangi bahkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi peperangan dan seterusnya. Itu dia tetap memiliki hak untuk hidup. Kalau misalkan hak untuk mendapatkan misalkan ya mendapatkan pekerjaan mungkin mungkin bisa berkurang dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau hak untuk hidup ya nggak bisa kayak gitu. Apa yang mau dikurangi? Hak dia sebagai hak untuk hidup kayak gitu. Itu nggak make sense kayak gitu. Nah inilah yang seringkali menjadi salah satu pasal yang dipakai untuk membela orang-orang yang terkena hukuman mati. Jadi di Indonesia kan hukuman mati itu nggak bisa secara bebas tuh. Ada kondisi-kondisi tertentunya. Nah, salah satu pasalnya itu pasal ini yang hak yang tidak dapat dikurangi. Oke, next nomor 10 yang termasuk dalam hukum perdata yaitu jawaban yang tepat adalah yang D, perceraian. Nah, ini aku jelasin dikit. Jadi em, hukum yang ada di Indonesia itu berdasarkan isinya itu dibagi menjadi dua kategori utama. Hukum privat atau hukum sipil, um, atau hukum-hukum perdata itu, atau hukum perdata, ya salah satunya. Ada juga hukum publik, hukum negara yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapannya atau dengan warga negaranya. Nah, hukum privat atau hukum sipil ini adalah hukum yang mengatur antara satu individu dengan individu yang lainnya, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, nanti contohnya ada hukum hukum perdata. Nah, kayak yang tadi ya, hukum perdata. Hukum perdata. Ya, isinya ada hukum tentang keluarga, kekayaan, waris. Nah, hukum keluarga ini ya salah satunya itu mengenai perceraian. Ada juga hukum masalah perniagaan dan dagang antara satu orang dengan orang yang lainnya, hukum privat. Kemudian juga ada namanya hukum publik atau hukum negara yang ini mengatur hubungan antar negara dengan alat perlengkapannya. Contohnya misalnya ada hukuman pidana, tindak kejahatan dan pelanggaran. Nah, kayak tadi tuh ada perampokan, korupsi, narkoba, tindak kriminal. Itu maksudnya hukum pidana, bukan perdata. Ada juga hukum tata negara yang mengatur masalah struktur dan lembaga negara. Kayak misalkan MPR, DPR, seterusnya, itu hukum tata negara. Ada hukum administrasi negara mengatur masalah tata cara penyelenggaraan negara dan hukum internasional. Itu bagian dari hukum negara. Jadi kalau kita mengacu tadi, hukum privat, itu ada namanya hukum perdata. Nah, hukum perdata ini mengatur masalah perceraian, kekeluargaan, masalah warisan, ahli waris dan seterusnya. Nah, itu ada dalam hukum-hukum perdata. Hukum waris. Jadi kalau misalkan ada di Indonesia ada masalah pembagian warisan, ya acuannya hukum-hukum waris tersebut kayak gitu, yaitu aturannya. Oke, next nomor 11, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia tercantum di dalam, nah ini jelas sekali ya, jawaban yang tepat adalah yang C, pembukaan UUD 1945 di alinea yang keempat. Nah, ini yang sering kita baca setiap hari Senin di alinea atau paragraf yang keempat. Nah, nomor 12, istilah Pancasila dicetuskan oleh, jawaban yang betul adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini tepat sekali. Nggak usah diperdebatkan lagi ya. Insinyur Soekarno. Kapan? Pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, next nomor 13. Arti dari kata sila adalah, nah ini um, jawaban yang tepat adalah asas. Itu adalah arti dari Pancasila. Nah, kalau dari asal katanya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta
yang artinya dasar, asas, atau prinsip dalam konteks Pancasila. Nah, sila ini dimaknai sebagai dasar dalam setiap kehidupan atau sendi kehidupan bernegara. Panca itu ada 5, sila itu adalah dasar, sendi, asas, prinsip. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya ya Pancasila ya bisa jadi 5 dasar, 5 sendi kehidupan bernegara, 5 asas, 5 prinsip kayak gitu. Jadi bukan bukan yang lain, bukan um, kata hati. 5 kata hati kan nggak sesuai ya. 5 semboyan juga nggak pas juga nih. 5 kebijaksanaan kurang tepat juga. 5 pikiran juga kurang tepat juga. Yang betul ada 5 dasar atau 5 asas. Nomor 14, penyelenggaraan pemerintahan di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal itu merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, yaitu, nah, yang betul adalah yang D, asas proporsional. Proporsional itu seimbang. Itu adalah asas di dalam pemerintahan. Nah, kalau kita mengacu dari beberapa opsi tadi, ada beberapa em, asas-asas yang dibahas. Kalau asas proporsional tadi atau proporsionalitas, proportionality ini menghendaki adanya keseimbangan, proporsional, proporsi antara pengambilan keputusan, tindakan pemerintah maupun dari sisi pemenuhan dan hak dan kewajiban antara penyelenggara negara dan masyarakat. Nah, dia ini mengutamakan keseimbangan, namanya proporsional. Artinya kesesuaian dengan tindakan dengan tujuan, perlu tindakan dan adil. Kemudian asas proporsionalitas kalau yang tadi opsi yang opsi yang maaf proporsionalitas. Opsi yang E itu lebih mengutamakan keahlian. Nah, proporsionalitas. Asas keterbukaan ini dia ya tadi membuka diri terhadap hak masyarakat untuk informasi. Jadi setiap lembaga negara itu ya mereka punya 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 ini punya namanya hak keterbukaan. Jadi dia harus terbuka terhadap informasi yang disampaikan. Termasuk kayak DPR tuh. Kan kalau sekarang kan DPR itu sidang-sidangnya bisa tuh dilihat di YouTube dan seterusnya. Um, Kalau dulu setahu juga, aku nggak tahu ya, masyarakat itu bisa hadir nggak di sidang DPR, tapi masyarakat itu sebenarnya boleh ataupun bisa tahu apa-apa saja yang dibahas dalam sidang DPR. Kan ada tuh sidang-sidang terbuka tuh. Nah, karena memang lembaga negara itu wajib mengetahui informasi-informasi yang mereka bahas atau informasi kebijakan, termasuk asas profesionalitas. Jadi mereka sebagai pejabat negara itu juga memiliki keahlian sesuai dengan bidang tersebut. Akan bermasalah sekali ketika pejabat negara itu tidak berdasarkan keahlian yang dimiliki, yaitu bisa jadi pejabat negara um, yang merupakan hasil dari KKN. Nah, jadi memang harus profesionalitas atau dalam bahasa ininya, dalam bahasa bahasa apa ya, bahasa ilmiahnya itu adalah um, pemerintahan yang meritokrat atau meritokrasi. Artinya pemerintahan yang memang dia itu dibentuk sesuai dengan bidang yang dia 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 kuasai. Jadi kayak misalkan nih ada Kementerian Luar Negeri. Nah, karena memakai sistem meritokrasi, Menteri Luar Negeri ini dijabat oleh orang-orang yang memahami masalah diplomasi, kemudian juga hubungan luar negeri, kemudian juga perjanjian dengan negara-negara asing. Nah, itu adalah sistem yang meritokrasi, artinya um, pejabat negara tersebut ditempatkan sesuai dengan keahliannya mereka masing-masing. Nah, makanya kan sering tuh um, orang pakai istilah-istilah itu pejabat-pejabat negara itu ya harusnya dibentuk berdasarkan sistem yang meritokrasi sesuai dengan kemampuan, bukan karena
bagi-bagi jabatan atau bukan karena bagi-bagi kue, istilahnya seperti itu. Jadi bukan karena oh dia ini partai yang bantu aku nih, aku kasih jatah ke mereka. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya pejabat-pejabat negara itu dijabat oleh orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan hanya karena dia kerabatnya ini, terus juga dia harus harus dapat dapat jabatan itu. Nah itu salah sebenarnya. Kalau dia mengacu pada jabatan meritokrasi, ya dia harus profesional di bidang itu, harus paham di bidang tersebut kayak gitu. Harus profesional. Dalam bahasanya kayak gitu. Ya, ya meskipun memang ada kritikan bahwa sistem meritokrasi itu juga tidak bisa sepenuhnya adil. Tapi ya sistem meritokrasi itu adalah salah satu cara supaya pos-pos pejabat negara atau pemerintahan itu diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Nah, yang terakhir ada namanya asas akuntabilitas. Nah, ini adalah hasil kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, setiap 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 penyelenggaraan pemerintahan itu, baik itu oleh pejabat negara dan seterusnya, itu harus memperhatikan asas-asas profesional. Proporsional artinya seimbang antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara masyarakat. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu ternyata memberatkan masyarakat dan justru menguntungkan penyelenggaraan pemerintahannya kayak gitu. Ya kayak misalkan ada pejabat-pejabat negara yang digajinya gede banget tuh, sedangkan masyarakatnya hidup sengsara. Itu nggak profesional namanya. Kalau profesional tadi, ya profesionalitas mengutamakan keahlian. Keterbukaan ya dia terbuka terhadap informasi dari masyarakat atau ke masyarakat. Akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, simpelnya seperti itu. Yang terakhir, nomor 15, negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan. Hal ini dijelaskan dalam, nah ini jawaban yang tepat adalah yang C, pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Ada dua ini. Nah, kalau yang pasal 31-nya itu isinya adalah tentang pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap serta hak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Itu pasal 31 ayat 3. Tuh, masalah pendidikan. Kalau pasal 30 ayat satunya itu dia tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini kalau teman-teman hafal, ini adalah pasal mengenai pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat satunya adalah kewajiban mengenai ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Pasal 2 dan 3-nya nanti um, adalah dalam bidang pertahanan semesta. Nah, dan seterusnya. Kalau pasal 29 ayat 2 itu ayat 2 itu adalah mengenai negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nah, ini yang tadi ya, opsi yang C ya. Nah, dia mengakui adanya perbedaan. Kalau yang pasal 28 ini adalah tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan-lisan serta dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini adalah masalah kemerdekaan berserikat berkumpul. Ini kalau dalam pasal-pasal biasanya berkaitan dengan masalah masalah kebebasan untuk mendirikan organisasi, serikat buruh dan seterusnya. Bahkan termasuk mengadakan diskusi dan demonstrasi. Ini salah satunya ya sih, mengeluarkan pikiran. Nah, kalau pasal 26 itulah mengenai um, jadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini masalah ini ya, masalah uh, masalah masalah status keluarga negaraan. Oke, itu teman-teman sekalian dari beberapa soal tadi. Oh iya, aku belum ngirim pembahasan pertemuan sebelumnya ya. Nanti aku sekalian kirimin
dua-duanya ya di WA. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini dari 15 soal tadi? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, em, mungkin itu saja buat malam hari ini. Kita ketemu, kalau misalkan ada permasalahan, kita ketemu di permasalahannya. Saya ada saya dan kurang mohon maaf. Dan selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.